Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, adik-adik, teman-teman dan anak-anakku semuanya. Jadi pada kesempatan ini Ustaz ingin menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana semangat dan motivasi kita dalam menghafal Al-Quran selalu terjaga dan selalu tumbuh di dalam jiwa raga kita gitu ya. Beberapa hari ini dan Ustadz melihat ya, bahkan sudah 2 pekan ini Ustadz melihat keadaan kita semuanya di halaqah secara umumnya, dan juga nanti Ustadz akan menyampaikan bagaimana antum-antum ini mengetahui kelemahan masing-masing. Kita sudah duduk di halaqah ini hampir 2 pekan ya. Tetapi beberapa hari ini Ustadz memperhatikan satu persatu kelemahan antum semuanya. Jadi sebelum Ustadz menyampaikan kepada antum semuanya terkait apa saja yang harus dilakukan, tetapi sebelum kita berbicara tentang hal tersebut, Ustadz ingin menyampaikan dulu ya motivasi apa yang harus kita ketahui supaya motivasi kita ini terjaga. Jadi perlu disadari bahwa dalam proses jadi orang mulia itu cukup panjang dan harus bersedia juga gitu, harus bersedia dan siap menjadi orang mulia. Jadi kalau kita melihat fenomena saat ini, menjadi orang biasa itu kan butuh perjuangan. Jadi orang biasa ini butuh perjuangan. Misalnya antum mau masuk ke Darul Quran atau di dalam pesantren, ini kan saingannya banyak. Kurang lebih misalnya setiap tahun itu yang berdaftar hampir 2.000 orang, bahkan 2.500, bahkan sampai lebih dari yang itu. Dan untuk diterima di pesantren ini butuh proses. Ada di tes dari segi akademik gitu ya. Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPA dan sebagainya. Kemudian ada juga di tes Al-Quran. Itu baru masuk ke DKI doang. Dan kita tidak tahu kan sarana yang ada di DKI, kemudian apa proses yang ada di DKI, kita tidak tahu. Cuma di dalam iming-iming kita bahwa masuk ke DKI itu bisa menghafal Al-Quran. Benar gak Azam? Benar gak Pak Is? Ya kan? Nah gitu. Jadi proses masuk ke DKI itu aja membutuhkan proses yang cukup luar biasa dan pengorbanan yang cukup luar biasa. Antum datang dari kampung, kemudian harus mengikuti protokol kesehatan, kemudian setelah itu diuji yang offline. Adapun yang online harus mencari kondisi wifi misalnya, atau mencari kondisi internet yang bagus, kemudian harus kondisi dalam keadaan fix atau sehat walafiat gitu ya. Semuanya harus dipersiapkan. Ini baru dalam proses masuk ke DKI. Kemudian setelah itu di saat kita masuk ke DKI pun harus mengikuti prosedur yang ada, proses yang ada, ya kan? Harus datang ke DKI misalnya di tanggal sekian, jam sekian, kemudian pada hari sekian dan sebagainya. Ini butuh proses. Setelah masuk ke DKI pun harus apa? Harus ada yang dikorbankan. Ini baru masuknya doang. Nah gitu. Kemudian setelah itu harus membutuhkan persiapan yang luar biasa ya. Harus beli baju, harus beli pakaian, harus beli bekalan, beli jajan, beli perlengkapan dan sebagainya. Demikian juga dalam menghafal Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran ini, orang yang bisa menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran saja memiliki keistimewaan dan kemuliaan dalam pandangan Rasulullah itu cukup luar biasa banyaknya. Ya. Orang yang membaca Al-Quran, yang membaca saja, tidak disebut yang tua, yang muda, pokoknya siapa saja yang membaca Al-Quran Allah berikan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha.
Jadi setiap orang yang membaca, baik itu di kalangan santri, kalangan anak-anak, kalangan remaja, dewasa, tua, siapa saja ya, siapa saja yang membaca Al-Quran berhak untuk mendapatkan satu huruf itu satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini Allah berikan 10 pahala. Nah, ini membaca, ikhwanifillah, membaca. Belum ke level yang berikutnya. Ada namanya level belajar. Benar gak? Ada level mengajar, ada level tadabbur, ada level menghafal, ada level menghayati, ada level mengajarkan, ada level untuk menerapkan dan implementasikan ayat-ayat yang pernah kita hafal. Ini beda lagi. Beda lagi. Jadi untuk menuju sesuatu yang mulia itu, jadi membutuhkan proses. Antum sekarang yang saya lihat, Masya Allah ya, di halakoh. Kadang-kadang ngantuk gitu ya, kadang-kadang capek, kadang-kadang bosan dan sebagainya. Ini wajar. Karena emang menjadi orang mulia itu yang harus begitu. Makanya saya ustaz pribadi ya dulu, Masya Allah ya. Ustaz pribadi dalam menghafal Al-Quran itu termasuk yang susah menghafal juga. Cuma Masya Allah ya, Ustaz nggak berbicara masalah Ustaz. Ustaz ingin bagaimana antum tetap semangat. Bagaimana antum ini bisa menghafal Al-Quran. Kemudian saya ingin menyampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin semua ingin seperti ini. Semua ingin. Orang tua antum mau, kemudian antum mau juga seperti itu. Adik antum, kakak antum, abang antum, keluarga antum, semuanya saya yakin mau seperti itu ya. Apa sih janji Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man qara'al Qur'an. Siapa saja yang membaca Al-Qur'an, yang mengkaji Al-Quran, kemudian ngapain? Wastawharahu, dan dia berusaha untuk menghafalnya. Itu. Ini kan sekarang kita sudah membaca dan berusaha untuk menghafalnya. Kita ini berusaha untuk menghafalnya, ikhwanifillah. Antum sudah mengikuti level tahsin. Sekarang ini sudah halaqah Al-Quran. Sekarang kita setiap hari membaca dan berusaha untuk menghafalnya. Setelah dia menghafal sedikit demi sedikit, maka dia insya Allah akan menjadi penghafal Al-Quran. Nah setelah itu apa yang harus dilakukan? Fahallu halalahu wa harramu haramahu. Nah setelah dia menghafalkan, sedikit tidak kita ini kan membaca terjemahnya. Dari terjemah kita tahu apa yang dihalalkan Al-Quran, apa yang diharamkan Al-Quran. Siapa saja yang menghafal Al-Quran, sekali lagi saya ulangi dari awal, siapa saja yang membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafalnya, kemudian dia sudah bisa menghafalnya, kemudian dia menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Apa janji Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adkhalahu Allahu bihi al-jannata. Maka Allah akan memasukkan dengan Al-Quran tadi, dengan usaha tadi, dengan pengorbanan tadi, dengan kesabaran tadi untuk menghafal Al-Quran, Allah akan masukkan dia ke dalam syurganya. Wa syafa'ahu, dan Al-Quran ini nanti akan memberikan izin kepada orang yang menghafal Al-Quran itu syafaat. Dia akan mendapatkan syafaat, atau bahasa yang ringan. Bahasa yang ringan, kalau adik-adik ini semuanya, misalnya Azam, ada Wildan, kemudian ada Koko ya, ada Fikri, ada siapa lagi ini? Faiz, dan yang lain-lain, ada Amr dan sebagainya. Kalau dia sudah menghafal Al-Quran itu, kalau bahasa yang ringan, dia ini dikasih kunci 10 kunci. 10 kunci atau 10 member lah ya. 10 member atau 10 tiket. Kalau dia sudah menghafal ini, dikasih 10 tiket oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Tapi dengan syarat dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Allah masukkan dia di dalam surga dan diberikan 10 tiket. Tiket itu untuk siapa? Nah ini yang perlu kita usahakan ya. Fi asyaratin min ahli baiti. Itu. Jadi setelah dia masuk ke dalam surga, Allah berikan 10 tiket.
Tiket ini Allah berikan kepada dia, kemudian tiket ini diberikan kepada keluarga terdekatnya siapa saja yang dia ingin pilih. Tentu kita ingin memilih ummi abi gitu ya, adik kakak, keluarga yang setiap hari bergaul bersama kita, bermain bersama kita, berinteraksi bersama kita, makan bersama kita dan sebagainya. Tentu ini kita akan menyelamatkan mereka. Jadi 10 orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan apa? Kulluhum wajabat lahun nar. Jadi 10 keluarga ini yang sudah mutlak, kalau bahasa yang ringan, dia sudah wajib masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi adik-adik semuanya saya berharap ya, antum semuanya harus serius. Kita ingin menyelamatkan umi kita, ingin menyelamatkan abi kita. Mudah-mudahan mereka juga tidak termasuk daripada golongan-golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Kita berharap Allah memasukkan mereka yang sudah berjuang, yang sudah berkorban, yang sudah berusaha untuk menyekolahkan kita, memasukkan kita ke dalam pesantren ini. Allah berikan surga, Allah berikan tempat yang layak, Allah berikan tempat yang mulia di sisinya. Ini gambaran yang bagaimana orang yang serius membaca Al-Quran, orang yang serius menghafal Al-Quran, Allah berikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain, oleh orang-orang biasa. Makanya menjadi penghafal Al-Quran itu orang agung, orang istimewa, orang mulia, orang yang terpandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memiliki keluarga di antara manusia itu, yaitu keluarganya Allah adalah ahlul Quran wa khassatu. Kalau kita ingin diangkat menjadi keluarga Allah, kita harus berusaha menghafal Al-Quran. Kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Kita berusaha untuk mendakwahkan Al-Quran. Kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi ini saya lihat nih, adik-adik kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghafal Al-Quran. Misalnya ada Azam. Saya lihat Azam ini kan ada bekalan dari rumah. Dia sudah hafal. Kemudian dia saat ini menyetorkan, memperbaiki, kemudian mentasmikan ulang dan sebagainya. Kemudian ada yang lain juga. Ada si Wildan. Saya lihat ini kemampuan Wildan ini dalam menghafal atau membaca juz 1 ini kan membutuhkan proses. Tetapi yakin, bukan tidak bisa menghafal. Semua kita ini Allah berikan kemampuan yang berbeda-beda. Dan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah di saat kita ini susah menghafal, atau mungkin agak lama menghafal, atau membutuhkan proses yang agak panjang, berarti Allah menginginkan pahala kita itu lebih banyak. Gitu ya. Jangan merasa aduh saya ini susah menghafal. Bukan susah. Allah ingin melihat keseriusan kita. Ya kan? Kalau ada yang mudah menghafal, bukan berarti dia ini diistimewakan, bukan. Dulu dia pernah capek waktu masih kecil, karena digembleng oleh orang tuanya, dimarahin oleh orang tuanya, diajarin. Dia dulu pernah capek waktu masih kecil. Kemudian sekarang dia tinggal menikmati perjuangan waktu masih kecil itu. Nah, dia sudah tahu diajarin sama uminya sampai nangis-nangis, dimarahin sama umi sama abinya sampai nangis-nangis supaya bisa menghafal Al-Quran. Dan dia dulu pernah mengikuti proses yang itu. Dan adik-adik yang sekarang ini baru mengikuti proses ini harus merasakan dulu. Paham ya semuanya adik-adik ya? Nah, jadi proses untuk membaca Al-Quran, proses untuk menghafal Al-Quran ini butuh waktu. Tidak ada yang instan. Kan masak nasi aja nggak bisa instan kan, harus ambil beras, harus cuci, kemudian harus taruh di tempat, harus taruh di magicomnya harus dicok, setelah itu tunggu mendidih, setelah itu menunggu jadi dan sebagainya. Butuh proses. Antum juga makan pisang yang kelihatannya itu Masya Allah tinggal dimakan, tetapi itu prosesnya untuk pisang matang itu lama. Ditanam dulu,
dulu, disiramin dulu sama yang pemiliknya kan. Setelah itu dipupukin, ditungguin. Nah, setelah itu baru dipanen. Setelah dipanen tuh dibawa dulu. Setelah dibawa ke rumah dijual ke pasar. Dari pasar kemudian dibeli oleh orang tua kita. Kemudian setelah dibeli oleh orang tua baru datang ke tempat kita. Setelah sampai ke kita, kita ambil kemudian kita buka, baru bisa nikmati. Butuh proses. Semua yang ada di dunia ini membutuhkan proses. Oleh karenanya adik-adik, ya, Ustaz ingin kasih saran. Yang pertama yang harus antum lakukan, pertama harus tahu kemampuannya. Oh, kemampuan saya begini. Di saat kemampuan kita sudah ukur atau kita sudah mengetahui kemampuannya, kemudian misalnya kemampuan kita saat itu harus membaca sampai 30 kali baru bisa hafal, harus dibaca 30 kali. Ya kan? Harus apa? Baca 30 kali. Oh, enggak cukup 30 kali, 40 kali. Harus 40 kali. Berarti membutuhkan waktu yang lebih. Ada mungkin di antara antum ini ada yang menghafal Al-Quran itu satu baris atau satu ayat membutuhkan 3 kali baca. Nah, berarti dia membutuhkan waktu yang tidak lama. Karena kemampuan dia berbeda. Kemudian ada di antara antum misalnya membutuhkan 10 kali, harus dibaca 10 kali dan dibaca cepat aja dulu waktu menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terlalu panjang, dibaca diputusin. Karena mungkin kemampuan kita untuk menyerap satu ayat yang panjang ini tidak bisa, maka dipotong sedikit-sedikit. Contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Terlalu panjang, pendek lagi. Innal ladzina kafaru kan hafal tuh. Sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dapat. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Nah, kalau sudah hafal, ini kan sudah, ini waktu menghafal ini cepat-cepat aja. Nah, setelah hafal baru dilihatin pelan-pelan, diusahakan pelan-pelan. Kan ini udah dilihatin dari awal kan, cepat-cepat baca, potong, baca, hafal dan sebagainya. Kalau sudah hafal satu ayat ini, baru pelan-pelan dikit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alhamdulillah, udah hafal. Terus baca lagi yang berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim ala qulubihim ala qulubihim ala qulubihim. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Kalau sudah hafal ayat yang kedua ini, ulang lagi dari awal. Supaya apa? Supaya menguatkan urutan ayatnya. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Alhamdulillah udah hafal masa kedua. Ulang lagi dari awal. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ini standar cepatnya. Nanti kalau sudah
hafal. Setelah hafal ini apa yang terjadi? Ikhwani fillah, mau setoran isimain nama temannya dulu, baru setor ke ustaz. Supaya apa? Supaya tahu kesalahannya dulu, baru diperbaiki nanti sama ustaznya dari segi hurufnya, dari gunnahnya, dari segi tajwidnya, makharijul huruf dan sebagainya. Nah gitu. Supaya apa? Supaya benar-benar berkualitas. Hafalan yang sedikit ini kalau berkualitas lebih bagus daripada hafalan satu halaman tetapi masih banyak salah. Begitu ya. Jadi yang pertama ini mengetahui dulu kemampuan kita. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungannya, ibadahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, diperhatikan. Bukan hanya sekedar sholat, kan saya Ustaz lihat nih cara sholatnya. Ustaz lihat cara kalian ke kamar mandi dan sebagainya. Jadi waktu antum buang hajat, waktu mau pipis atau buang hajat besar dan sebagainya, itu diperhatikan. Ya, karena enggak najis ke pakaian kita. Cara cuci pipisnya yang benar, yang rapi, cara wudunya yang rapi, kemudian cara sholatnya yang rapi dan sebagainya. Nah setelah semua ini kita lakukan, ibadah kita udah bagus, doa pada Allah yang baik. Sekarang orang berdoa yang untuk mendapatkan dunia kan sampai nangis-nangis. Bagaimana kalau kita ini ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, dimudahkan perjalanan hidup di dunia, dan ingin mendapatkan surga, tidak akan terbayarkan oleh nilai rupiah, tidak terbayarkan oleh nilai duniawi, karena Masya Allah mahal banget itu surga. Harus serius, harus nangis, harus sampai merengek-rengek di depan Allah gitu. Kalau berdoa itu merengek-rengek. Ustaz dulu kalau doa itu awal-awal ngapal tuh ngeluh terus kalau kepengen jadi penghafal Al-Quran sampai nangis dulu sebelum tidur, harus nangis dulu, setelah bangun tidur Ustaz nangis. Allah mudahkan gitu. Awal-awal susah, nggak tahu cara ngapal, gitu prosesnya potong dikit semangat, doa nangis gitu, ya. Nah setelah kita perbaiki hubungan kepada Allah, nah setelah itu baru memperhatikan makanan antum di dapur ya. Tapi saya lihat di kelas 1 rata-rata ya diambilin. Alhamdulillah. Makanan kita ini berpengaruh. Misalnya asupannya seperti apa, makanannya seperti apa, minumnya seperti apa dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh. Makanya kalau bisa makanan kita ini harus benar-benar yang halal. Bukan hanya sekedar makan cepat dan sebagainya, bukan. Tetapi kita lihat ini halal kagak. Gitu harus diperhatikan ya adik-adik ya semuanya ya. Karena bagaimanapun makanan kita ini berpengaruh kepada pikiran kita, hati kita dan sebagainya. Kemudian yang keempat diperhatikan. Yang keempat ini perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Untuk apa tujuannya untuk berselawat? Karena dengan selawat ini Allah akan memudahkan untuk mengingat hafalan kita. Hafalan kita semakin kuat. Jadi kalau lagi capek, lagi ngantuk, Allahumma shalli ala lagi lupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sebagainya. Nah kemudian yang terakhir, ini yang terakhir, minta doa sama orang tua. Jangan minta jajan. Setiap nelpon yang diinginkan cuma makanan gitu ya, bekalan. Umi minta ini, Abi minta ini, Umi minta ini. Jangan cuma keluhan melulu yang diceritakan, yang diminta. Sesekali minta, Umi doain dedek dong gitu. Umi sholat tahajud dong Umi gitu. Umi sholat duha ya Umi. Setiap sholat duha Umi doain dedek. Setiap qiyamul lail doakan dedek. Setiap selesai sholat doakan dedek supaya Allah mudahkan menghafal. Allah buka hati dedek untuk menerima Al-Quran seperti itu. Jangan yang diceritakan keburukan ustaznya itu ya. Kemudian setelah itu apalagi yang diceritain makannya kagak enak. Di sini teman-temannya suka main-main melulu, itu jangan diceritain yang gitu-gitu. Boleh sesekali mungkin menceritakan keadaan pesantren, tetapi jangan ceritain yang buruk-buruk. Jadi ceritain yang baik-baik supaya umi antum juga semangat doain antum. Jadi umi antum nggak kepikiran di rumah, abi antum nggak kepikiran di rumah gitu. Jadi kalau umi antum di sana di rumah sudah ikhlas, abi antum sudah ikhlas dan sudah melepaskan antum di sini dengan hati yang terbuka, insya Allah antum nyaman. Semakin betah di pesantren. Antum betah di pesantren. Kalau udah betah di pesantren, nah bagaimana ini kebetahan ini kita bisa memaksimalkannya dengan hal-hal yang baik. Oleh karena ya adik-adik semuanya, saya berpesan pada antum, tolong perbaiki hubungan dengan Allah. Ya, tolong perbaiki hubungan dengan umi antum, abi antum. Minta doa.
Jangan malu-malu. Umi dedek begini, Umi dedek begini. Umi doakan ya, Abi juga doakan dedek supaya dedek bisa jadi penghafal Al-Quran. Dedek mau membahagiakan Umi, mau membahagiakan Abi di akhirat. Saya mau masuk surga sama Umi, sama Abi, sama dedek semua yang di rumah gitu, sama abang, sama keluarga. Tolong ya sampaikan salam saya supaya didoakan yang di pesantren, supaya saya bisa menghafal Al-Quran gitu. Karena kalau sudah menghafal Al-Quran itu, Masya Allah, saya yakin orang tua antum itu bahagianya minta ampun. Semua antum-antum yang ada di halakoh kita ini dan di halakoh yang lain-lain, semua itu berharap agar dedek atau semua anak-anak yang ada di situ bisa menghafal Al-Quran. Saya yakin semuanya berharap bisa menghafal Al-Quran. Tetapi terkadang banyak yang tidak kuat dengan proses menghafal Al-Quran. Benar nggak? Banyak yang tidak kuat mengikuti program dan proses menjadi orang mulia ini. Nah gitu. Jadi sekali lagi semuanya, karena waktu sudah menunjukkan jam segini ya, kita harus istirahat, harus pulang, harus siap-siap sekolah dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya pesan adik-adik semuanya ya, sabar ya, ikhlas, sabar, yang kuat. Jangan mudah mengeluh. Pokoknya harus optimis, saya bisa. Jangan katakan aduh kok susah banget, jangan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Jadi Al-Quran itu emang Allah mudahkan bagi siapa yang serius. Yang serius membaca, yang serius menghafal, yang serius ingin mempelajari, yang serius ingin mendalaminya, yang serius ingin mengambil pelajaran di sana, yang serius ingin mendakwahkannya, yang serius ingin mengamalkannya. Allah mudahkan ini sampai 4 kali loh diulang. Mudah banget. Bagi siapa? Yang saya bilang tadi, yang serius ya. Serius. Oleh karenanya adik-adik semuanya, sekali lagi ikutilah proses yang ada. Kemudian jangan pernah melanggar peraturannya. Jangan pernah bikin guru-guru antum kesal gitu ya. Baik itu di asrama, kemudian di sekolah, kemudian juga di halakoh, di masjid. Usahakan semaksimal mungkin ya. Jangan bikin guru antum kesal. Jangan bikin guru antum itu marah. Jangan bikin guru antum itu gak suka dan sebagainya. Tetapi bikinlah guru-guru antum ini kagum sama antum dengan akhlak antum orangnya baik, mudah diatur, nurut. Saya yakin kalau orang yang ada di sekeliling antum melihat antum baik, saya yakin semuanya akan dekat. Demikian juga kalau guru-guru antum melihat antum baik, mustahil tak didoakan sama guru antum. Nah, baik adik-adik semuanya yang saya cintai, karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekedar ini yang Ustaz perlu sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi penghafal Al-Qur'an dan bisa mengamalkannya, dan juga bisa mendapatkan syurganya Allah, dan bisa mendapatkan kunci atau tiket untuk keluarga-keluarga yang kita cintainya. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam syurga Firdaus bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama guru-guru kita, dan bersama orang-orang yang kita cintai, ibu bapak kita, adik abang kita, dan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menjalankan ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan semua perintah-perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.